akan siap selalu mengawal kebebasan Habibana Habib Rizik bin Hussein Shihab sampai keluar nanti, yang mana kami selaku FSKP siap sampai titik darah penghabisan pun. Yang mana Habib Rizik Shihab adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi yang perlu kita jaga, yang perlu kita pedulikan sampai titik darah penghabisan. Gawat, rakyat Madura geram, tunggu komando imam besar siap tumbangkan jaksa. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak ada pengorbanan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Baru diusir 3 tahun setengah. No, kecil itu. Kecil. Kita siap mati. Orang tua-tua kita siap berikan dunia. Li'ila kalimatillah. Allahu Akbar. Jangan saudara anggap besar itu. Saya siap mati, saudara. Allahu Akbar. Harapan saya adalah tuntutan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta Timur tolong dicabut karena tidak sesuai dengan prosedur hukum, karena ini adalah murni indikasi permainan politik. Jika kamu sungguh-sungguh membela Allah, menolong Allah, yansurkum, niscaya Allah pasti menangkan kamu sekalian. Ini janji Allah. Allah nggak bohong, Allah nggak dusta. Mustahil Allah berdusta ya ikhwan. Allah maha benar. Shadaqallahul azim. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah bakal menangkan kamu sekalian. Wa yutsabbit aqdamakum. Dan Allah akan teguhkan langkah-langkahmu sekalian. Langkah perjuanganmu akan diteguhkan oleh Allah. Jadi nggak usah takut di medan juang, nggak usah takut di medan tempur. Apapun resikonya, janji Allah bersama kita. Apapun resikonya, pertolongan Allah bersama kita. Jadi sekali lagi kami memohon untuk dibatalkan tuntutan dan tahun penjara. Bukan untuk diringankan, bukan untuk diserahkan, untuk dibatalkan. Karena ini adalah bukan produk hukum yang sebenarnya. Lalu umat para pecinta tadi akan mengatakan, weh, ada weh, dia bukan imam besar kaleng-kaleng abal-abal. Dia imam besar kami akan buktikan. Wih, ngeri gak? Jika di masa pandemi yang makin sengit ini, makin parah ini, mereka akan berburu-buru. Anda, para JPO tidak kasihan pada polisi, tidak kasihan kepada Kapolres Jakarta Timur yang akan sangat pontang-panting mengamankan sidang karena umat datang berbondong-bondong. Kalian tidak kasih nama Listio Sigit Prabowo Kapolri. Inilah memang potret dari penegakan hukum kita, potret dari peradilan kita. Yang kita prihatinkan apa? Hukum masih kerap dijadikan sebagai alat politik, ya. Bahwa pada satu sisi ya, peraturan perundang-undangan, peraturan hukum adalah produk politik, iya. Tapi harusnya intervensi politik itu tidak masuk ketika hukum tadi ditegakkan atau dijadikan sebagai standar dalam persidangan. Itu kita sangat sayangkan ya. Karena nuansa-nuansa tadi sangat-sangat terasa, ya bayangin aja. Ya, pertanyaan simpel kan? Apa pernah ada orang sebelum Habib Rizik Shihab yang melanggar prosedur kesehatan atau protokol kesehatan kemudian harus menghadapi persidangan yang berjilid-jilid seperti ini? Rasa-rasanya sih belum ada ya. Kecuali kalau lo bisa nemuin contoh, lo boleh tulis di kolom komentar. Bro, kita masih nunggu ya apa yang akan terjadi yang akan datang. Yang jelas kita lihat apa vonis hakim atas peristiwa atau kasus Rumah Sakit Umi di tanggal 24 Juni hari Kamis yang akan datang. Apa motivasi sesungguhnya JPU menulis kalimat ternyata gelar imam besar hanya bisa berkota.
Nggak ada manfaatnya bos, nggak ada, kecuali kalian memang dititipi kalimat-kalimat untuk menciptakan, memancing timbulnya kisruh, chaos, rusuh, nah, apalagi. Tapi apa ya kalian mohon maaf, senaif itu, mau saya bilang sebelum itu nggak enak, senaif itu gitu. Aduh, masya Allah, astagfirullahaladzim. Hati-hati. Kalau kalian punya misi, punya tugas mengemban perintah dari entah siapa, orang-orang yang membenci kehadiran eksistensi Habib FPI dan para umat pejuang kebenaran, kalau kalian mengemban misi itu, ya monggo saja, tapi please lah, pilih kata-kata yang tidak memprovokasi. Masalah kita sudah terlampau banyak bos, ekonomi jeblok, PHK di mana-mana, ya kan? Covid naik lagi, jangan ditambah-tambah dengan hal seperti ini. Jangan ya. Habib Rizik menyesalkan replik JPU yang dibuka dengan masalah tersebut. Sehingga menurut Habib Rizik seluruh replik JPU diisi dan dipenuhi dengan gelora emosi dari persoalan sepele tapi tidak sepele tersebut. Masalah sepele tapi tidak sepele yang saya maksudkan adalah tatkala dengan angkuh dan sombong serta penuh kebencian JPU menyatakan dalam pembuka replik di halaman 2 sebagai berikut. Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar hanyalah isapan jempol belaka bibirnya. Habib Rizik pun menyesalkan kalimat pembuka replik JPU tersebut difoto dan disebarluaskan via media sosial ke para pejabat tinggi negara, serta tokoh nasional hingga viral dan sampai ke umat Islam di mana-mana. Menjawab JPU, Habib Rizik mengurai bahwa dirinya tidak pernah menyebut diri sebagai imam besar, apalagi mendeklarasikan diri sebagai imam besar. Karena saya tahu dan menyadari betul betapa banyak kekurangan dan kesalahan yang saya miliki, sehingga saya pun berpendapat bahwa saya belum pantas disebut sebagai imam besar, terang Habib Rizik. Dia menjelaskan bahwa sebutan imam besar yang ditujukan untuk dirinya datang dari umat Islam yang lugu dan polos serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan, namun saya memahami bahwa ini adalah ramzul mahabbah, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai, tutur Habib Rizik Syihab. Singkatnya, Habib Rizik ingin mengatakan bahwa hinaan JPU terhadap istilah imam besar dianggapnya bukan hinaan kepadanya, sehingga Habib Rizik mengaku tidak akan pernah merasa terhina atau merasa tersinggung, apalagi marah. Akan tetapi saya khawatir hinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka, tegas Habib Rizik. Habib Rizik lebih khawatir jika umat Islam Indonesia menafsirkan hinaan JPU soal imam besar sebagai sebuah tantangan yang akan berakibat menjadi pendorong umat Islam untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyaksikan langsung sidang akhir, yaitu sidang putusan pada Kamis 24 Juni mendatang. Nasihat saya kepada JPU agar hati-hati, jangan menantang para pecinta, karena cinta itu punya kekuatan dahsyat yang tidak akan pernah takut akan tantangan dan ancaman, kata Habib Rizik Syihab. Habib Rizik juga mengaku tidak bisa membayangkan jika di masa pandemi COVID-19 jutaan pecintanya merasa terprovokasi oleh tantangan JPU tersebut dan berbondong-bondong mendatangi pengadilan. Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016, terlebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan JPU sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka, maka saya lebih tidak bisa membayangkannya lagi, ujar Habib Rizik. Sekali lagi nasihat saya untuk JPU dan juga untuk semua musuh yang membenci saya, hati-hati, jangan menantang para pecinta.
Karena cinta tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kebencian, pungkas Habib Rizik Syihab.